Pria ini adalah seorang penulis kartun, namun sebenarnya ia memiliki kehidupan lain, yakni sebagai agen yang bekerja menghabisi mafia yang suka berbuat masalah. Jun kecil suka sekali menggambar. Menurutnya ketika besar nanti ia akan menjadi seorang penulis kartun terkenal. Jun menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Suatu hari organisasi SHIELD milik pemerintah mencari Jun untuk dilatih agar nantinya bisa menjadi seorang pembunuh bayaran. Hilanglah impian Jun menjadi seorang komikus terkenal. Jun diminta menangkap adik seorang mafia bernama Simon. Simon adalah adik dari mafia terkenal bersama Jason yang sudah banyak membuat orang-orang meninggal. Walaupun kini Jun adalah seorang agen, tapi ia tidak melupakan kesukaannya dengan menggambar. Saat dirinya di rumah, diam-diam Jun menggambar komik buatannya yang sudah lama direncanakannya. Tapi hari itu ia mendapatkan tugas penting dari atasannya bernama Dukyu. Jun diminta Dukyu untuk menangkap Jason yang kini kabur dengan menaiki kapal. Tiba-tiba masuklah seorang anak kecil bernama Cheol yang dilatih dari kecil agar nantinya bisa menjadi penerus Jun sebagai agen rahasia. Mereka pun terbang menggunakan helikopter. Ketika tiba saatnya Jun harus terjun, ternyata parasutnya macet dan itu malah membuat Jun terjatuh begitu saja ke bawah. Para agen ini mengira rekan mereka sudah meninggal karena parasutnya yang gagal terbuka. Dukyu sebagai orang yang pertama kali merekrut Jun dari kecil begitu sedih dengan kepergiannya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Jun selamat dan untuk pertama kalinya Jun merasakan kebebasan tanpa harus dibayang-bayangi perintah untuk menghabisi orang-orang. 15 tahun kemudian Jun akhirnya berhasil menggapai mimpinya menjadi penulis komik. Namun hidup berjalan tak semudah itu. Menjadi komikus sangat melelahkan. Jun harus dikejar-kejar deadline dan penghasilannya juga tidak tetap. Apalagi komik Jun yang dibuat dianggap biasa saja oleh editornya sehingga selalu minta Jun untuk merevisi terus-menerus. Jun kini sudah menikah. Walaupun hidup mereka seperti ini, istri Jun tetap baik kepada suaminya. Istrinya menjadi tulang punggung keluarga mereka. Bahkan ia yang memberikan uang jajan kepada Jun. Jun juga dikaruniai seorang anak perempuan yang hobinya bermusik. Namun karena Jun tidak memiliki pekerjaan, ia tidak bisa mewujudkan mimpi anaknya membeli piano elektronik. Jun mencoba menyelesaikan komiknya, namun idenya sangat buntu sehingga akhirnya ia memutuskan menunda revisi chapter baru kepada editornya. Ketika Jun mendapatkan notif bahwa chapter barunya sudah terbit, ternyata banyak sekali ujaran kebencian terhadap komik yang dibuat Jun. Bahkan anaknya sendiri saja mengatakan komik buatan ayahnya seperti sampah. Akhirnya editor Jun meminta Jun menyelesaikan komiknya karena ratingnya yang sangat rendah. Tapi Jun memohon-mohon karena ia tidak memiliki penghasilan lain selain membuat komik ini. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Jun memutuskan bekerja di sebuah pabrik sebagai kuli bangunan. Malamnya Jun yang stres tidak bisa membahagiakan anaknya, ditambah ujaran kebencian terhadap komiknya semakin bertambah-tambah membuatnya menjadi gila. Tiba-tiba saja Jun membuat komik baru di bawah alam sadarnya tentang cerita dirinya dulu menjadi seorang agen. Ia tuangkan apa yang pernah dialaminya dulu ketika menangkap seseorang mafia terkenal bernama Jason. Bagaimana dirinya ditempa dari kecil untuk kemudian diperintahkan agen SHIELD menghabisi orang-orang jahat. Esok paginya ketika Jun terbangun, ia mendapati istrinya terlihat gembira dan baik sekali kepadanya. Ternyata malam itu istrinya mengupload komik yang dibuat Jun. Padahal itu adalah rahasia perusahaan tempat lamanya dulu. Bahkan kini semua orang memuji komik terbaru Jun itu dan mendapat ulasan positif. Editor penulis komik itu yang awalnya sempat meremehkannya bahkan kini meminta Jun meneruskan komik itu karena sangat seru. Jun sempat bimbang, namun ketika hari itu ia melihat anaknya dijemput ayah temannya menggunakan mobil, ia jadi minder. Ia bahkan melihat diari anaknya yang menuliskan ingin sekali membeli piano elektrik untuk mengembangkan hobinya. Jadilah akhirnya Jun melanjutkan ceritanya saat dirinya dulu diminta menangkap seorang mafia terkenal bernama Jason yang mencoba kabur setelah menghabisi orang-orang. Semua orang kini membaca komik Jun dimanapun. Sampai hari itu Dukyu, mantan atasan Jun, mencoba pergi ke warnet karena mencari nomor IP yang ternyata dimainkan oleh anak-anak. Anak itu tidak percaya Jun adalah agen SHIELD seperti yang dibilangnya. Sampai akhirnya Dukyu menunjukkan identitasnya dan anak itu teringat karakter di komik Jun yang menggambarkan Dukyu sebagai pelatih dari neraka. Perusahaan agen ini ketar-ketir setelah tahu dari seorang anak kecil bahwa ada komik terkenal yang menceritakan kisah mereka ketika menyelesaikan misi dari pemerintah. Presiden yakin ini semua adalah buatan Jun karena hanya Junlah yang menyelesaikan misi ini. Apalagi kematiannya saat bertugas tidak pernah ditemukan tubuhnya. Di tempat berbeda, seorang pria yang sedang menyamar mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa Jun ternyata masih hidup. Pria ini adalah Cheol, junior Jun ketika dirinya masih menjadi agen. Cheol bersama Presiden Kim pergi menemui editor tempat Jun bekerja. Awalnya editor Jun masih mencoba melindungi identitasnya walau sudah melihat foto yang diberikan Presiden Kim. Tapi pada akhirnya mereka membawa si editor dan menyuruhnya menelpon Jun yang sedang bekerja karena mereka sedang mencoba melacak keberadaan Jun untuk menangkapnya. Sampailah mereka di tempat kerja Jun. Ketika Jun sedang di toilet membersihkan diri, sekelompok
sekelompok pria mengepungnya dan menanyakan apakah dirinya agen khusus Jun yang terkenal itu. Namun Jun berpura-pura namanya bukan itu. Untunglah Jun masih memiliki kemampuan bela diri dan kemudian menyerang mereka semua satu persatu. Jun masih sama seperti dulu, tak terkalahkan. Ia kemudian segera kabur dari sana dan pulang ke rumahnya. Ia juga menelpon istrinya untuk segera kabur, namun tentu istrinya menganggap suaminya itu hanya bercanda. Sekelompok agen rahasia masuk ke rumah pria ini dan menebarkan teror. Pria ini seorang diri mencoba bertahan dari pengeroyokan ini. Salah satu agen terlihat sangat kuat, mampu mengimbangi keahlian Jun dalam bertarung, sampai akhirnya ia membuka helmnya. Jun mengingatnya, dia adalah Chol, juniornya dulu ketika masih di agen. Ketika Jun teralihkan, Presiden Kim datang menyetrumnya dari belakang. Sementara itu di kantor editor Jun, lagi-lagi ada seorang pria datang menanyai siapa penulis dari komik tersebut. Editor ini mereka adalah sekelompok agen SHIELD, tapi ternyata mereka adalah sekelompok mafia yang diketuai oleh Jason yang sangat terkenal di komik itu. Editornya sempat mengira Jason asli ini hanyalah seorang cosplayer karena begitu mirip yang ada di komik. Di penjara kantor SHIELD, Jun diperiksa juniornya yang kecewa dengan Jun karena sudah membongkar rahasia perusahaan. Tiba-tiba Dukyu, mantan atasan Jun, masuk dan menendang Jun. Ia mengira selama ini Jun sudah meninggal. Ia kecewa karena Jun memilih menggambar komik daripada menjadi agen. Padahal menjadi komikus adalah impian Jun dari kecil dan seharusnya Dukyu mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba ketika hanya ada Jun bersama juniornya dulu di ruangan itu, HP Jun berbunyi dan itu dari istrinya. Ketika diangkat itu ternyata Jason yang sedang menyekap istrinya. Namun Jun tidak boleh bersuara. Ia meminta Jun membawa Dukyu, atasannya dahulu kepadanya, dan ia akan melepaskan istrinya. Jun pun berpura-pura ingin mengakui sesuatu kepada Dukyu, dan ketika Dukyu duduk di ruangan itu, Jun mau tidak mau menyerangnya dan membuat pria itu pingsan. Kemudian memborgolnya, sampai akhirnya tim lain datang bersama Presiden Kim. Jun berhasil membawa Dukyu untuk menemui Jason. Presiden Kim sendiri mengarahkan seluruh kekuatannya mencari kemana Dukyu akan dibawa. Kini semua agen diperintahkan mengejar mobil Jun bersama Dukyu di dalamnya. Jun menelpon Jason bahwa ia berhasil membawa Dukyu. Namun Jason tahu ada banyak orang mengikuti Jun dan memintanya membereskan mereka semua. Jun yang tahu ada agen yang menunggunya di terowongan kemudian menyerahkan diri masuk ke sana. Ketika agen itu hanya melihat Dukyu di sana, Jun beraksi menarik kaki agen itu sampai terjatuh. Jun berhasil mengalahkan semua agen di sana dan berganti mobilnya agar tidak diikuti agen SHIELD. Pria ini harus memilih di antara anak atau istrinya yang disandra oleh kelompok yang berbeda. Karena diam-diam ada seorang pria yang menembaki semua agen yang dikalahkan Jun untuk memfitnah Jun seakan-akan dirinya yang menembak mereka semua. Ketika Presiden Kim datang, ia mengira Jun lah yang melakukannya dan memutuskan akan membawa anak perempuan Jun. Jun sudah sampai membawa Dukyu kepada Jason, tapi ketika mendapat telepon anaknya akan dibuang dari mobil, Jun malah putar arah dan meninggalkan istrinya bersama Jason. Istri Jun dikurung dalam sebuah ruang minuman dan tidak disangka ia berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya. Di tempat anak Jun sendiri, diam-diam Chol, si junior Jun, membantu anak Jun dan berbohong kepada Presiden Kim bahwa anak Jun ingin ke toilet. Padahal sebenarnya ia akan membawa anak itu kabur. Chol akhirnya berhasil mempertemukan Jun bersama anaknya dengan syarat ia harus menyerahkan dirinya. Namun Dukyu berkata, istri Jun diculik dan mereka harus menyelamatkannya. Jadilah mereka semua memutuskan pergi ke tempat tinggal Chol mengambil amunisi untuk menyelamatkan istri Jun yang diculik. Dukyu bersama Jun akhirnya sampai ke tempat Jason. Tiba-tiba ketika istri Jun dibawa dalam keadaan mabuk, ia malah menghabisi semua anak buah Jason dalam pengaruh alkohol. Tak lama sekelompok bantuan dari agen SHIELD datang. Namun mereka tetap harus menangkap Jun karena dianggap berkhianat. Tapi Chol yang membela Jun berkata kepada Presiden Kim untuk mementingkan penangkapan mereka kepada Jason, namun Presiden Kim menolak percaya. Akhirnya karena hal itu, keadaan berbalik dan tim Jason diam-diam menghabisi semua agen yang ada di sana, termasuk Jun yang tertembak. Kini mereka semua tertangkap dan Chol menyalahkan Presiden Kim yang tidak percaya kata-katanya. Tiba-tiba ketika mereka bertengkar, Jun bangun dan belum meninggal. Jun yang masih ahli bela diri kemudian bekerja sama dengan Dukyu dan agen-agen lain untuk menghabisi semua anak buah Jason. Ia membawa istri dan anaknya untuk berlindung sekaligus meminta maaf karena selama ini menyembunyikan identitasnya dahulu. Kini Jun dengan kemampuan lamanya pergi menemui Jason untuk menangkapnya. Untunglah Jun menang ketika ia berhasil menjatuhkan Jason mengenai mobil yang ada di bawah mereka. Presiden Kim pada akhirnya sangat berterima kasih dengan bantuan Jun. Jun sendiri akhirnya tetap menjadi seorang komikus terkenal untuk menceritakan kisah-kisah aksi lain tentang agen Jun yang mengalahkan penjahat terkenal bernama Jason.